Ya, kita mulai ya. Pertemuan yang kelima. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan dijalankan dulu web servernya, kemudian dibuka foldernya, file terakhir yang saya share itu. Yang kita bahas hari ini adalah tentang penggunaan icon di framework 7 ya. Jadi bagaimana caranya nanti menginisialisasi dulu, lalu setelah itu menampilkan ikonnya seperti apa. Lalu mengkombinasikan icon dan label pada tabbar. Kemarin yang terakhir ada tabbar, ya. Kita kombinasikan, ada teksnya, ada ikonnya. Bisa juga dengan ikonnya saja atau ditambah dengan label ya, atau teks di ikonnya itu. Tabbar kemarin sudah tahu ya, dari toolbar. Posisinya bisa di bawah, bisa di atas. Kemudian kalau dia toolbar saja, itu langsung ke pojok kanan, pojok kiri. Kemarin. Kalau dia ditambah dengan tabbar, posisinya ke tengah langsung. Jadi bagi dua. Kalau misalnya 3, bagi 3 langsung, dan jumlahnya ukurannya sama. Nanti akan ada sampai ke tabbar yang melebihi dari kapasitas layar, ya, yaitu yang di scrollable tabbar. Jadi bisa di scroll. Tabbarnya itu bisa di scroll ya. Kalau pernah menggunakan aplikasi marketplace, harusnya pernah lihat ya, misalnya aplikasi Tokopedia itu ada yang bisa digeser ke kiri, ke kanan ya, dan itu masih banyak lagi di kanan kirinya. Nah, modelnya seperti itu, tapi berada pada posisi tab ya, bukan konten. Kalau konten nanti di pertemuan selanjutnya itu ada lagi, misalnya ada gambar-gambar produk misalnya yang bisa digeser. Nah, itu nanti di pertemuan selanjutnya. Lalu membuat tab atau kartu, yang terakhir nanti penjelasan tentang tugas. Ya, kita masuk langsung ke pembahasan menampilkan icon. Untuk menampilkan icon seperti itu ya, harus ditambahkan di bagian head dari file. Ya, itu sudah ada satu saya masukkan di bawah CSS-nya framework 7 bundle min CSS, itu ada yang saya kasih komentar di bagian head itu. Ada yang saya kasih komentar di situ. Nah, itu tinggal dihilangkan komennya, diubah jadi seperti ini. Nanti perintahnya seperti itu ya. Oke, kemudian untuk nama ikonnya, gambar ikonnya, dan juga cara manggil ikonnya seperti apa, namanya dari icon itu, yaitu bisa dilihat di situ di framework7.io/icons ya, di situ. Jadi misalnya ada gambar, kita mau menampilkan gambar rumah misalnya ya, rumah itu namanya apa di dalam sini ya, jadi kita nggak bisa ngasal, dia sudah mendefinisikan lebih dulu. Misalnya untuk tombol back kembali ya, nanti dilihat dulu apakah ada back itu ya, atau yang lain misalnya save, download dan sebagainya, itu harus dilihat ke icon situ. Nah, cara menampilkannya ya, menggunakan tag I seperti ini. Pakai tag I seperti ini ya, ditutup dengan ini /i, tutupnya. Nah, dalamnya ini, dalam I ini kebuka, ada kelas yang digunakan selalu seperti ini, F7 garis mendatar icons, ada S-nya di belakang. Nah, lalu yang kita tampilkan itu apa ikonnya? Nah, seperti ini penulisannya. Ini berdasarkan dataset ya, bukan dataset tapi cheat ya. Petunjuknya di house itu ada atau tidak? Ada di situ. Terus kalau misalnya bikin home, ada apa enggak? Nanti dicoba. Kalau tidak tampil apa-apa, berarti itu tidak didefinisikan oleh framework 7. Maka kita harus cari, harus lihat ke halaman ini. Harus lihat ke sini ya. Sudah kebuka nih file-filenya. Lanjut ya. Jadi kelasnya adalah F7 icons. Silakan dibuka. Di save as, latihan, tabbar, toolbar. Harusnya nanti hasil akhirnya seperti ini kita mau bikin. Seperti ini ya.
Kalau sebelumnya itu ada tab 1, tab 2, tab 3 kan tulisannya ya. Nah, itu diganti sehingga menjadi seperti ini. Caranya ada di sini ya. Saya jalankan web support saya dulu ya. Sudah kebuka? Oke, yang pertama di sini ya, di bagian atas. Di bagian head ini ada yang saya komentari ini. Ya, ini diganti saja, ini diaktifkan. Dihapus komennya seperti itu. Tutupnya juga jangan lupa di belakang ini ada garis mendatar 2 dihapus. Lalu ini kita rubah. Nah, seperti ini. Ini supaya kita bisa menampilkan icons-nya. Jangan langsung di-save ya, karena tadi ada perintahnya di-save menjadi apa. Bentar, saya lihat dulu. Ini yang diedit tadi, latihan tabbar toolbar HTML dirubah menjadi save as menjadi latihan tabbar icon, nama filenya. Ya, ini di save as. Latihan tabbar icon. Jadi file yang kita buka sekarang adalah file latihan tabbar icon ya. Sudah dimasukkan yang saya blok. Selanjutnya kita baca dulu, lihat dulu ya di sini tampilannya. Tampilan tabbar yang sebelumnya sebelum kita masukkan icon. Oke, seharusnya masih sama. Yang bawah yang kita perhatikan, tabbarnya kan di bawah ini ya. Masih tetap tab 1, tab 2, tab 3. Sudah. Sampai ke tampilan ini. Saya lanjutkan ya. Nih, perhatikan di sini, ubah dan tambahkan icon pada semua link tab. Link tab yang kita lihat di sini. Ini ya, ini link tab semuanya nih. Tab -1 headnya, kemudian ke arah kelasnya di sini, lalu tulisannya ada tab 1, tab 2, 3, dan seterusnya. Dirubah menjadi seperti ini. Lihat yang mana yang berubah? Ref, pagar ya, tab 1, tab -1. Yang berubah mana? Kita lihat nih ya. Nah, seperti ini. Yang bagian 1 aja dulu, tab 1. Tab 1 punya kita seperti ini asal mulanya, kemudian jadi seperti ini. Nih. Oke, paham ya? Yang ini. Ini, yang saya blok, ini yang berubah. Ini langsung dimasukkan icon. Jadi, nah, saya turunin aja. Ini terlalu ini sini ya. Nah, kayak gini aja.
i class, kemudian apa tadi, F7 icons. Sudah ditutup ya. Tutup dulu yang i-nya itu. Slash i ditutup dulu seperti itu, baru kita isi di tengahnya. Saya ubah supaya otomatis saja. Ini saya tutupnya, auto completion-nya saya aktifin. Oke, seperti ini. Nah, yang pertama adalah dalamnya ini ya. Ini dalamnya ini. Yang icon yang mau ditampilkan alarm. Di tab yang kedua itu nama ikonnya adalah books ya. Lalu yang ketiga namanya heart ya. Oke, masuk dulu di sini. Di sini tadi alarm. Di save dulu, kemudian di refresh tampilannya. Sudah muncul ikonnya. Hah? Oh, garis miring. Icons. Di bawah ya. Garis miring aja. Saya tes dulu ya. Sudah nih? Hah? Cuman ngubah tab 1 jadi ini isinya. Nanti sama yang ini nih di copy aja dari sini ya. Lalu sesuaikan nama ikonnya itu aja. Kalau masih garis miring ada sesuatu yang salah tuh. Ada gambar ikonnya nggak? Di bawah. Bukan, nggak ada tulisan. Icon gambar. Apa ya? Mana? Di dalam kelas maksudnya? Oh, maksudnya i kelas sama dengan F7 icons kemudian alarm gitu ya. Cara penulisan emang gitu dari framework 7. Nanti kalau pakai Bootstrap, pernah pakai Bootstrap kan ya? Bootstrap versi 5.2, setahu saya itu sama seperti ini caranya. Hah? Nggak ada tabbar icon. Saya coba dulu ya. Ini yang saya akses adalah latihan tabbar icon. Kemudian saya refresh. Ini tab 1, tab 2, tab 3. Nih tampil. Tulisannya apa? Alarm. Kalau alarm itu coba lihat ini. Yang atas ini tadi sudah diaktifin belum? Ini. Oh, belum. Nah, ini ada 2. Kan di slide yang pertama tadi harus dimasukkan itu. Kalau nggak bisa. Karena itu yang mendefinisikan alarmnya. Alarmnya. Apa? Iconsnya. Apa? Toolbar nggak ada perubahan. Yang perubahan tuh tab teksnya tab 1 diganti jadi itu tadi icon itu aja. Udah, yang ini dulu selesaikan nih, yang ini. Nah, jangan-jangan masih salah ya. Kalau masih belum bisa, coba di tampilannya itu. Ini tampilannya seperti ini, saya refresh dulu ya. Ini di Ctrl U. Buat membuktikan benar nggak yang dipanggil tuh icons tuh. Ctrl U ya di halaman ini. Seperti ini caranya. Kemudian ini ada 2 buah file yang tampil di sini. Ini memang betul filenya benar apa enggak diaksesnya. Diklik aja ini. Nah, gini ya. Nah, ini kebuka file. Oh, berarti benar dia sudah pas manggilnya. Nah, sekarang yang kedua.
framework 7 icons ini diklik, tampilnya seperti ini apa enggak? Di Ctrl U atau diklik kanan, di halaman ini klik kanan, kemudian view source nih, view page source. Ctrl U udah paling enak. Kalau diklik, kebuka nggak? Atau filenya not found tulisannya? Kebuka. Tapi tidak tampil ikonnya. Hah? Kalau gitu di browsernya tekan Ctrl F5. Tampil nggak? Tampil? Enggak juga. Bentar, kita lihat dulu. Ini hampir setengah jam sudah nih. Baru icon. Belum ada levelnya. Mana? Itu F7 garis datar icon I-nya kecil. Iya. Ya. Kemudian lihat yang jangan-jangan salah file yang dibuka ini. Lihat ininya browser. Tampilannya. Icon. Iya, icon. Ini alarm salah tulisannya. Sudah bisa? Bisa. Tampil nggak? Ya. Bukan gambar alarm kayak punya saya tuh. Salah nulisnya tuh. Huruf kecil. Semuanya huruf kecil. Mana? Yang alarm sudah berarti oke. Oke, sudah? Sudah ya? Apa masalahnya? Salah ketik. Saya sering sebutkan ya, penyakit-penyakit ketika ngoding itu. Pertama, kudis. Yang kedua apa? Urap. Yang ketiga, kutil. Kurang disiplin, kurang rapi, kurang teliti. Iya enggak? Makanya kalau ngoding itu serius. Ya. Nah, saya mengerjakan skripsi dulu sampai 1 minggu nyari masalah program skripsi saya itu. Sekalinya apa? Harusnya diketik tanda dolar, saya ngetiknya huruf S besar. Itu 1 minggu nyarinya. Lanjut ya, yang kedua, di copy aja yang ini tadi. Nih, yang ini di copy aja. Ya, saya copy, taruh sini, menggantikan tab 2 ini. Nah, supaya enak di enter ke bawah gini ya. Jadi dia di dalam link, di dalam ahrefnya itu. Yang kedua, book. Salah satu yang bikin penyakit juga kalau ngetiknya rata seperti ini. Nah, ini bikin penyakit nih. A, ini tutupnya A ya kan? Dia berada di dalam A. Dikasihlah tab kayak gitu loh, biar rapi. Supaya sembuhlah satu penyakit, yaitu penyakit urap. Apa tadi yang ketiga? Hurt rasanya. Nah, gitu. Nah, seperti itu tampilannya. Udah ya? Ada 3. Ada ini gambar jam, ada gambar buku, ada gambar hati. Sudah. Nah, tampilannya seperti ini ya. Sudah sama. Kemudian satu lagi ya, kalau di refresh nggak bisa,
selain dicek dengan view source-nya tadi, kode sumbernya diklik, dipastikan dia mengakses file yang benar, itu coba di refresh pakai apa sih namanya, sebutannya saya lupa, tapi dipaksa di refresh gitu loh. Berarti kutil berarti. Harus ditekan Ctrl F5, bukan hanya F5 saja. Kalau F5 itu hanya merefresh tampilan, kalau Ctrl F5 itu sampai ke case-nya. Nah, saya lanjutkan. Lanjut ya. Menampilkan icon dan label. Ada labelnya. Kalau ini nggak ada. Kadang-kadang orang nggak paham itu gambar icon seperti itu maksudnya apa, menu apa gitu ya. Nah, kita bisa bikinkan label. Caranya nih, ditambahkan di save as dulu supaya nggak lupa. Latihan tabbar icon menjadi tabbar icon label lagi belakangnya, pakai label. Ini di save as. Di akhir filenya dikasih nama tambahan label. label. Saya kalau presenti itu ngitung, kalau di lab itu ngitung kursi kosong. Ya, ada di pertemuan keberapa itu tanda tangannya lebih satu. Saya biarkan aja dulu. Memang nggak saya masukkan ke dalam kontrak kuliah ya, bahwa kalau misalnya menandatangani punya kawan itu akan disanksi apa tuh nggak saya masukin. Tapi percayalah bahwa dosen itu punya cara untuk mengetahui bahwa itu ditandatangani itu bisa. Ada caranya. Dan teknik-tekniknya untuk presensi itu macam-macam. Boleh seperti ini bisa, dengan cara lain bisa. Dengan cara saya panggil satu-satu juga bisa, ya kan? Nah, celaka itu kalau pas sudah ditandatangani oleh temannya, ini terjadi di prodi merah. Tahu ya, kalau prodi merah gitu. Kita kan hijau ya. Paham kan nih? Ini bukan warna partai, bukan warna prodi. Itu terjadi di prodi merah. Saya hitung jumlahnya. Yang kosong, ini 11 bangkunya. Di absennya yang kosong cuma 5. Nah, berarti kan banyak makhluk gaib yang hadir. Nah, yang 6 itu makhluk gaib berarti kan? Tapi masih saya biarkan. Nanti ada saatnya ketika sudah tanda tangannya tiba-tiba saya panggil satu-satu. Oke, sudah di save as. Lihatin. Oke, tambahkan tabbar, ini kelas ya, tabbar labels pakai S pada kelas toolbar sehingga menjadi seperti ini. Kelas toolbar cari. Kelas toolbar ada tabbar ditambah tabbar label. Nih ditambah yang ini. Tabbar label. Nah, itu dulu satu ya. Nih, di sini. Toolbar tabbar, ini bebas saja mau masukin di mana, yang penting di dalam sini ya. Tapi bagusnya karena dia itu bagian dari tabbar, ya kita tambahkan sini tabbar labels. Ini tambahannya. Tabbar garis mendatar label. Ini kursi kosongnya ada 12 saya hitung ya. Dari 45 berarti berapa yang masuk?
32 ya. Saya kadang-kadang kasihan itu sama mahasiswa yang pengen ikut mata kuliah ini tapi kelasnya penuh. Lah yang bikin penuh ini orangnya nggak aktif malahan. Malah memang dari awal semester nggak datang sama sekali. Kalau bisa yang nggak usah diambil, mata kuliahnya kasihkan ke kawan yang lain. Ini diambil, SKS-nya dibayar, nggak masuk. Sudah, tabbar label sudah, lanjut. Nih, tambahkan label pada semua link dari tabnya itu ya, di bawah icon. Tulisannya seperti ini, span kelas ya, tabbar label. Ini nggak pakai S lagi yang ini ya. Contoh labelnya apa? Span. Nah ini silakan lakukan di bawah dari icon. Nih, ini satu ya, satu. Ini 2, ini 3. Yang penting itu adalah ininya, span, kelas, tabbar label, kemudian ini kan beda-beda yang di sini. Tutupnya slash span, udah kayak gitu. Bikin satu aja dulu. Nih, ikutin. Di bawah icon, sini ya. Span, kelas, tabbar label, tutup, kemudian ditutup untuk tag spannya. Nah seperti itu, baru teksnya di tengahnya itu, di tengah dari dengan slash span penutupnya. Apa tadi? Alarm. Kalau sudah jadi copy. Di save dulu, kemudian di refresh tampilannya, muncul nggak labelnya di bawah icon. Nah kalau sudah, lanjut ke bawahnya untuk 2 tab yang selanjutnya. Yang di bawah labelnya buku. Ya, buku. Atau lihat sini aja. Udah sama. Nih. Yang kedua labelnya buku. Yang ketiga cintaku. Nah. Nah ya, saya copy aja dari sini. Saya taruh sini satu. Langsung dirubah aja jadi buku. Yang ketiga kalau nyanyi sini pasang mic-nya. Nih buat hiburan. Di rekamannya saya kasih backsound ya, backsoundnya lagu country, lagu cowboy. Tapi kalau dia mau hiburan dulu sebentar boleh nih, saya kasih mikrofonnya. Nah sini. Sudah, udah 3. Tugasnya agak berat nanti ya, karena ya sebagai bahan saja kita hari Sabtu libur, jadi
Ya, tugas lah buat mengisi kekosongan ya. Tapi itu tidak dihitung sebagai presensi ya. Memang betul-betul tugas. Nanti petunjuknya ada ya. Oh pasti harus dilihat nanti, karena berkaitan. Kalau yang pertemuan tentang apa itu, ada pindah-pindah halaman page ya. Nah itu ada masuk. Kemudian ada sesuatu yang betul-betul baru dipelajari sendiri. Ada banyak malahan. Santai aja, semuanya sudah ada di dokumentasinya framework. Sudah nih yang bertiga nih. Sini tiga sudah. Tiga sini, ayo. Kasih tahu kalian nih. Mana gas? Ada muncul? Oke. Ada yang belum tampil tulisannya? Tampil sudah? Belum? Oh, sudah. Tumben hari ini kok mulus jalannya. Minggu kemarin, pertemuan sebelumnya kok kayaknya apa gara-gara panas kemarin ya. Kalau dingin kayaknya lebih ini ya. Ya udah, mudah-mudahan nanti, tapi nggak enak lagi nanti sama orang yang jualan segala kalau hujan terus. Betul, anjir. Sudah, tampilannya seperti itu. Ya, seperti ini. Saya lanjutkan? Oke. Lanjutnya 2 periode aja, nggak usah sampai 3. Kali aja kalau ada, kalau nggak ada saya teruskan. Ikutin ya. Nanti diulang-ulang video. Apa? Boleh. Ini. Bagian bawah seperti ini tampilannya. Apa tadi? Sama nggak? Coba dibuka dulu kodenya. Ini yang ketinggalan, ini nih kode. Ini nih bagian sini. Itu yang link itu, yang bagian link ketinggalan. Ini sesuaikan dulu. Ya, sambil tanya tadi apa tadi? Enggak, kamu tadi apa? Ini. Yang ini. Tambah di. Nah, itu. Apa? Nah. Gimana cara konteksnya tuh Pak? Yang halaman satu halaman lain Pak? Halaman satu halaman lain kan? Halaman kuliah masuknya halaman. Apa tuh? Dia data. Pendidikan Pak. Tambahkan roots. Itu di bagian mananya? Di bagian paling bawah tuh Pak? Iya kan, roots kan sudah ada 2 kemarin kan? Biodata sama apa? Biodata sama Pendidikan. Ya tambah 1 lagi. Menuju apa? kuliah. Yang di kuliah itu menuju apa? Kalau pendidikan itu linknya cukup link aja slash yang page itu. Menuju kemana dia? Ref-nya itu ke situ. Karena di root-nya sudah ada. Di root-nya sudah ada kalau misalnya namanya root-nya itu pendidikan. Kemudian itu kan tipenya URL. Bukan itu page name. Itu page. Kalau yang pendidikan itu kan page. Nah, kalau dari kuliah, dia kan kebukanya sama di situ juga. Berarti dia tetap pakai roots yang itu. Cuman linknya aja, linknya itu ya slash pendidikan. Nah, kemarin gimana bikinnya? Halaman depan tuh home berarti? Iya, home kan depannya kan? Iya. Linknya itu sesuai kan? Menuju biodata, ahrefnya slash biodata slash. Ya kan? Nah, kalau dari file manapun asal masih terbuka di halaman itu, halaman awalnya apa tuh? Latihan 1 kah? Latihan 1. Nah, dari latihan 1 kan buka kuliah HTML. Tapi kan dia tidak file baru, maksudnya yang tidak pindah file. Coba aja lihat di bagian atas.
Di bagian atas tuh kalau kita buka page biodata, kita buka page pendidikan, itu nggak berubah, atasnya tetap latihan 1. Nggak berubah, jadi dia tetap nempel di atas. Nah, kalau dia masih nempel di atas dari file latihan 1, maka roots-nya tetap pakai yang di latihan 1. Jadi linknya yang dari pendidikan, dari kuliah masuk ke pendidikan, itu ahrefnya pendidikan. Sudah coba? Bingung? Atau mikirnya itu ditambah di file kuliah? Roots lagi? Ya nanti silahkan dicoba. Apa tadi? Saya lupa namanya, Adiasa kayaknya. Oh ya, yang tadi ya. Span. Ya, ini ya. Kenapa tidak pakai label gitu ya? Saya nggak tahu, belum pernah juga pakai. Kalau label itu biasanya di form, makanya biasanya di form. Kemudian saya nggak tahu label itu apakah wujudnya itu blok, tagnya itu blok atau bukan. Yang pasti span ini fungsinya adalah kalau misalnya kita punya satu teks seperti ini ya, tambahkan label misalnya, atau di header yang atas saja, nih seperti ini. Lalu kita mau memasukkan sesuatu di situ pakai icon misalnya, atau tulisan yang lain, disisip misalnya di situ ya, supaya dia tidak ganti baris, itu pakai span. Jadi span itu akan ngikut di sebelahnya kayak gitu. Kalau yang label saya belum pernah coba, tapi petunjuk dari framework 7 seperti ini. Di dokumentasinya, itu yang saya pakai ya. Sudah dicoba pakai label, bisa? Nggak bisa huruf kecil? Maksudnya? Jadi huruf besar semua? Iya. Nah itulah mungkin sebabnya ya, tapi kita nggak tahu, karena yang bikin itu ini. Span ini boleh jadi di dalam framework 7 CSS itu, kalau dia span itu dia letternya itu normal, bukan uppercase ya. Kalau tab sendiri sudah kita coba ya, kalau yang tab itu kan berubah jadi huruf besar semua kan, bedanya kemarin kalau toolbar bisa huruf besar kecil, kalau ketika ditambah dengan jadi tab bar otomatis dia jadi besar semua, capital. Nah, supaya dia tidak kapital, pakai ini. Pakai span. Coba kita hilangin spannya ya. Coba kita hilangin spannya. Yang alarm misalnya ya, ini span saya hapus. Misal ya. Kita lihat aja. Ini nggak akan jadi virus nih. Aman. Kalau di refresh, lain. Filenya masih icon. Apa tadi? Label ya. Ini seperti ini tulisannya. Beda dengan yang sebelah ya. Ya langsung. Kalau label tadi besar semua. Masa? Saya tes ya. Maksudnya ini jadi label, kata-katanya label gitu kah? Adi Yasa? Ya. Label. Tetap ada punya saya. Di Ctrl F5. Tuh, tetap aja. Nggak pakai kelas. Nah, itu masalahnya. Kalau nggak pakai kelas, itu sama aja dengan seperti ini, pakai span juga, tapi kelasnya dimatiin. Caranya gini, supaya nggak dieksekusi, atau ngeksekusi tapi salah dia. Karena X tab bar label itu kan nggak ada ya. Jadi lebih besar atau kapital? Kapital. Punya saya kok enggak, kenapa? Apa ininya ketinggalan di atas?
Nah, coba kita matikan yang ini ya. Enggak juga. Saya cobain nih. Tuh, jadi kayak gitu dia. Jadi kepotong kalau dikasih teks. Nah, itu ya, nggak tahu lah kesimpulannya apa. Pokoknya seperti itu. Lanjut lagi ya, menampilkan icon dan label. Sekarang nanti saya hilangin aja tanda tanyanya ya, kan sudah ditanya. Nah, sekarang scroll label. Perhatikan perintahnya yang dibuka filenya, latihan tabbar toolbar. Ayo, bukan yang label ini, bukan. Latihan yang di share pertemuan keempat kan ada itu. Latihan tabbar toolbar. Saya cari dulu filenya. Mana dia? Latihan tabbar toolbar yang ini ya. Di save as menjadi latihan tabbar scrollable HTML. Scrollable. Yang warna biru, yang warna ini nih. Ini nama filenya yang ini. Ini nama filenya. Nah, kemudian ditambahkan adalah yang ini. Nih. Setelah tabbar. Oke, di save as dulu. Saya belum nih. Saya klik kanan, kemudian save as. Tabbar scrollable. Perhatikan ya, ini tidak ada ikonnya. Kan saya nge-save as-nya, saya perintahnya adalah dari latihan tabbar toolbar, kan belum ada ikon. Ini ya, makanya ini seperti ini ya. Jadi jangan sampai salah nanti ketika misalnya saya minta sekarang silakan dibuat jadi scrollable, tapi ada ikonnya misalnya. Jangan pakai file ini. File yang tadi memanggil, atau kalau tidak masukkan di sini pemanggilan ikonnya. Paham ya? Jangan diblok, tidak gitu, jangan. Oke, ditambahkan di mana tadi? Di sini. Tabbar scrollable. Sama-sama belajar loh kita nih. Saya baru aja belajar Framework 7. Enggak, duluan saya belajar. Gimana kalau kita balik aja? Kalian yang belajar itu ngajari saya. Kan sama aja posisinya saya. Apalagi yang sebelumnya yang saya mau tampilkan sebetulnya bukan Framework 7, tapi Onsen UI. Onsen UI ternyata lebih repot lagi. Kalau kita pakai Framework 7, masih enak seperti ini. Ada div class, ada ahref seperti ini. Kalau pakai Onsen UI, lain lagi. Dia bikinkan sendiri tak-tak seperti ini yang kita nggak familiar sama sekali. Akhirnya saya batalkan tuh. Sama Pak Romi, kan ngajarnya sama Pak Romi nih, kelas ini. Kelas A beliau. Bang, aku nggak jadi pakai yang itu. Aku pakai Framework 7 aja.
Karena ini aja kita sudah lambat, apalagi kalau yang itu. Nanti boleh dipelajari sendiri. Banyak framework mobile itu bukan hanya framework 7, tapi ada lagi native Droid, kemudian Onsen UI, ada Material Design, apalagi lupa saya. Ada banyak itu yang berbasis webnya ya. Sudah tab bar scrollable. Kemudian apa perintahnya? Nah ini. Nanti hasilnya harus seperti ini ya. Ini tab 1, tab 2-nya di sebelah sini. Ketutup. Karena apa? Karena ini digeser. Silakan ditambahkan seperti ini. Ini kan tab 1 sampai sini ya. Batasnya kan sini ya. Ini tab 1, tab 2. Kemudian ini tab 3. Terus buatkan sampai dengan tab ke-13. Caranya, jadi kita bikin banyak tabnya yang di bawah. Tapi harusnya bagian isi dari tabnya juga dibuat. Tapi kita nggak bikin di sini ya. Lihat aja. Sini. Santai aja, nggak usah terlalu. Ini ya. Kita lihat dulu mana isi tabnya. Ini kan tab ya sini ya. Ini nih. Ini saya tutup dulu ya. Jangan bingung lagi nih. Ini saya tutup, dikira dihapus lagi. Ini saya tutup. Jadi seperti ini. Ini ada tab. Pagar tab 1 ya, pagar tab 2, tab 3. Itu hanya untuk labelnya ini. Mana tadi? Buat labelnya ini aja. Baru. Yang isinya belum. Isinya tuh ada di sini. Nih, kalau diklik tab 1 yang muncul yang mana? Yang ini yang muncul nih. Ini ada tab 1. Jadi ada temannya tuh. Itu bagian labelnya di bawah, tabnya. Kemudian yang ini isinya. Nih, tab 2 yang ini. Jadi harusnya ketika menambah yang di atas ini, yang ini ditambahkan sampai 13, sampai jadinya 13. Berarti nambahnya berapa nih? 10. Atau agak pas 6 tuh pan loh. Tapi ininya harus diganti. Tab 4, tab 5, nanti gitu ya sampai 13 berarti kan. Nah, sedangkan yang ini kan label yang tampil, yang bisa kita kliknya itu loh yang ini. Nah, yang di tab pagar tab ini harusnya dibuatkan juga di bawah sini. Ini kan baru 3. Berarti yang ini harus dibuatkan ditambahin 10 juga. Di contoh ini saya tidak lakukan. Yang mau saya tunjukkan adalah yang bagian tab yang bisa digeser. Nah, gitu ya. Paham ya? Ya. Yang nonton video ini juga tolong perhatikan gitu ya. Nanti main ngikut aja, wah salah nih dosennya nggak bisa katanya. Padahal memang nggak bisa. Jangan 13 Pak, nomor sial. Ya seperti itu. Ada bagian yang berbeda di kelasnya ya, terutama untuk kelas di tab 1. Tab 1 itu kelasnya beda dengan yang 2 sampai 13. Apa yang berbeda di situ nama kelasnya? Apa yang berbeda? Di kelasnya tab 1 dengan tab 2 dan sampai dengan 13 itu yang berbeda apa? Tab link aktif ya. Maksudnya apa itu? Maksudnya adalah yang terpilih duluan tabnya adalah yang ditandai itu. Ini tab kan tab 1 ya. Ini kan tab 1 yang aktifnya. Nah, kemudian di bawah sini harus juga tab 1. Ini tab aktif. Karena ini kan hanya sampai tab aja. Gimana kalau misalnya ketika dijalankan yang aktif duluan adalah tab 3. Nah, ini saya pindah sini. Ininya saya pindah ke tab 3. Bentar ya. Kemudian yang ini juga sama. Tab aktifnya ini saya taruh di tab 3. Harus begitu, jangan sampai tab 1 yang dibuka tadi kan, misal yang pakai icon tadi, alarm kan nomor 1. Jangan sampai yang terpilih itu tabnya itu tab alarm, tapi yang muncul di atas adalah cintaku. Paham nggak?
Jadi harus sesuaikan. Yang ada garis birunya, bukan centang biru. Ini saya save ya, scrollable saya save. Itu tadi yang dipindahkan tabnya boleh diikutin, boleh juga enggak. Yang penting paham aja. Filenya adalah latihan tabar scrollable. Ya scrollable. Nah, seperti ini. Ini yang saya maksud tadi. Ini tab 3 sudah terpilih duluan. Yang di bagian body, kemudian ini terpilih juga tab 3. Paham nggak? Jangan sampai terjadi yang di bawahnya tab 1 yang tampil tab 3 atau yang di bawahnya tab 3 yang tampil tab 1. Itu maksudnya. Yang aktif duluan. Cara membuktikan scrollnya gimana? Yang ini digeser. Nah, bisa ya? Nah, ini bisa. Nggak bisa. Loh. Oh, itu tampilannya dibikin mobile dulu. Ini tampilannya mobile. Kalau seperti ini dia memang nggak bisa. Ada yang bisa, ada yang nggak nih. Nah, ini nggak bisa karena dia sudah full. Kan mobile ya. Sampai 50. Tapi kayaknya kalau masih tampilan desktop nggak bisa tetap digeser. Nggak bisa. Bisa geser. Ini namanya scrollable. Sangat. Dijadikan inspek halaman. Di inspek halaman tampilannya tampilan mobile. Gini. Pakai iPhone bisa, pakai Galaxy coba. Kalau nggak bisa pakai Galaxy, pakai iPhone. Kan sekarang tidak harus punya iPhone-nya kan? Mana? Digeser bisa? Hah? Nggak bisa. Ini digeser. Digesernya ke sini, yang ininya. Iya, geser ke kanan. Ke kiri. Jangan diklik, digeser. Ya gitu, ke kiri. Ya itu kan geser. Mana nggak bisa lah? Hah? Apanya? Ini nih gambar ini. Nah itu. Geser coba. Nah itu. Apa? Di klik kanan inspect sudah. Ini nggak di inspect, klik kanan, inspect. Ininya diklikin ini mobile nih. Icon kecil itu. Ini lu sebelahnya. Nah itu. Kasih Bapak. Ama kata anak saya. Kalau dibilang makasih, ama kata. Aduh, jam 9 sudah.
Ada yang belum tanda tangan? Coret aja sudah. Sudah? Saya lanjutkan. Jadi supaya tampilannya mobile yang ini ya, yang diklik ya. Ini nih. Kemudian bisa dipilih di sini perangkat yang digunakan apa. Jadi nggak usah beli ya, nggak usah beli. Ini pakai iPad Air bisa nih, iPad Air. Nah, canggih kan saya? Nah, mau pakai iPhone 12 Pro lagi. Ini ada. Jadi gitu caranya ngetes kalau perangkatnya mobile ya. Kalau tadi ininya tidak diaktifkan, maka dia masih sifatnya desktop. Oke. Tadi apa ya punya saya? iPhone SE kayaknya. Oke, seperti itu. Kemudian saya lanjutkan. Membuat atau kartu tampilannya kira-kira seperti itu. Nah, jadi ada bagian header, nanti ada bagian konten sama bagian footer. Ini ada di sini ya. Ini ada class header, card header, kemudian ada card konten dan card footer. Ini kelasnya di sini semua. Ada 1, 2, 3. Boleh dipakai salah 1, salah 2 atau salah 3. Maksudnya boleh pakai tiga-tiganya, boleh salah satu aja. Salah 2 boleh. Misalnya yang dipakai header sama konten atau konten sama footer itu boleh. Boleh tiga-tiganya ya. Sudah? Santai aja ya. Nih, latihan 1 buka. Itulah sebabnya kenapa latihan 1 dan seterusnya akan saya paketkan terus di materi yang terbaru. Nanti balik. Mana latihan 1? Ini latihan 1. Dibuka dulu filenya ya. Kemudian baca perintah. Hapus blok navbar dan toolbar. Ayo. Saya pas dulu. Nah, terima kasih. Ingatkan. Nah, latihan cut ya, namanya latihan cut. Latihan gas mendatar cut. Simpan. Ingat-ingat nanti yang diakses tampilannya lah yang itu. Mana tadi? Tampilannya mana nih? Nah, hapus blok navbar dan toolbar. Cari di home ya. Cari yang page-nya home. Oke, ini ada ini navbar. Ini ya. Sekalian sama toolbar dihapus. Nah, sampai mana yuk? Navbar sama toolbar sudah saya blok ini. Harusnya sama filenya, orang saya yang kasih kok. Hapus ya? Hapus nggak ya? Hapus lah ya perintahnya kan. Nah, sudah terhapus. Sampai penutupnya. Ini pokoknya yang tersisa di bawah page content. Oke ya. Apalagi perintahnya? Hapus page biodata dan pendidikan. Jadi nggak pakai page di situ, hanya satu home aja. Kita belajar di satu home lagi. Berarti yang mana? Ke bawah saya lihat. Ini ada biodata. Dari sini nih. Ini ya. Data name biodata. Ya. Ini sampai sini untuk biodata nih. Saya blok. Ini biodata, saya hapus. Kemudian pendidikan. Nih,
Ada data name pendidikan itu ya. Terus sampai penutupnya sini. Hapus. Nah, ini saya senang Pak kalau menghapus. Kalau ngoding susah. Nah. Latihan 1 yang di save as. Latihan card atau kartu gitulah, latihan kartu. Sudah dihapus? Apa perintah selanjutnya? Hapus semua isi dari kelas page content yang ada pada home. Nah, isi page content nih, kan home-nya ini ya. Nah, ini isinya nih. Sampai sini hapus. Jadi isinya seperti ini. Saya kosongin gini tengahnya. Page content kosong baru ditutup. Ini tutupnya di. Habis isinya. Yang tampil apa tuh ya? Ctrl S. Nah, sebenarnya ini harus disesuaikan ya. Jadi kalau tidak ada page di dalam, page lebih dari satu, tidak ada, hanya satu aja, itu yang rows itu boleh dihapus. Yang di bawah. Ya kan kita nggak ada pindah ke halaman manapun ya. Ini tidak ada. Jadi sebenarnya yang rows, view, stack ini bisa dihapus sebetulnya. Karena nggak ada gunanya ini. Tapi saya bilang aja, kan nggak apa-apa, nggak kepake kan, gitu loh ya. Sudah, tambahkan kode berikut ini, katanya tadi ya. Nah, di dalam sini nambahkannya, di tengah sini. Yang ditambahkan apa? Silakan ketik. Ayo, diketik yang rapi. Balik ke coding. Ini mereka mau ngoding ini. Yang mana? Nih. Ini. Coding yang mana? Mereka mau ngoding nih.
Sudah ya? Saya belum. Nanti kasihan yang nonton videonya, nggak ada apa sama sekali. Deep class card. Kemudian deep class card header ya. Kemudian di sini teksnya adalah header. Sudah. Lihat dulu tampilannya. Apanya sama? Tampilannya itu seperti apa? Bentuknya apa yang muncul itu? Tampil. Jelaskan. Coba ke browser. Aduh, orang tanya dulu. Akses filenya namanya apa tadi? Latihan kart atau latihan kartu. Seperti itu. Ya. Ada beda nih karena saya ketinggalan ngetik, ada kelas yang beda. Perhatikan ya. Badannya di mana? Ya, isi di sininya ini yang berbeda ya. Ini berbeda. Kalau yang kalian ketik itu dia ada sisi kosongnya di samping kiri, atas, kanan, bawah. Ya enggak? Iya enggak? Karena saya ketinggalan memasukkan card padding. Di sini ketinggalan card padding. Nah, masih. Card content padding. Card content padding. Salah yang ini yang di refresh. Sudah ya. Sekarang di improve yang ini. File yang ini di save as lagi. Latihan card ini di save as menjadi latihan card lagi. Nah, latihan card lagi. Sudah ya. Sekarang bagian header. Kita otak-atik bagian header. Kita enter ya. Jadi biar kita ngodingnya enak di sini. Saya masukkan seperti ini. P ketik di situ nama masing-masing. Singkat aja ya. Ini misalnya
Bikin lagi P di bawahnya, sama seperti itu, tapi NIM. Saya pakai NIM saya yang dulu. Sudah. Disimpan, diakses yang file card latihan card lagi. Tampilannya apa? Bagaimana tampilannya? Headernya berubah, posisi layoutnya seperti apa? Tulisan nama di mana, NIM itu di mana? Ya. Putarnya sekarang. Saya copy dari atas saja. Oke ya. Ini bisa dibuat link ya. Misalnya kalau di Facebook itu, kalau di bagian bawah misalnya kita ngupload foto, di bagian bawah itu ada apa aja? Ada apa? Atau di Instagram, di bagian bawahnya itu ada like, bagikan, share sama bagikan sama. Like sama suka Pak sama itu. Kalau Inggris semuanya Andre. Misalnya ada like-nya, ada share-nya, ada komen gitu ya. Nah, kita bikin seperti itu bisa berupa link. Nah, kalau ini kan hanya P, saya contohkan yang P aja. Jadi untuk paragraf. Yang ingin saya sampaikan adalah apapun yang kita masukkan di situ, dia tidak akan ditampilkan ke bawah, di header dan diputer ya. Dia akan ditampilkan ke samping. Berapapun banyaknya nanti akan ditampilkan ke samping. Seperti itu. Misalnya Facebook, seperti itu ya. Lalu Instagram. Saya masukin ada 4. Tapi nanti kemungkinan akan kepotong-potong nih kalau dia panjang ya. Biasanya yang bagian bawah ini puter itu teksnya pendek atau biasanya diwakili juga dengan icon. Kita ganti icon aja ya. Oke? Oke. Atasnya lihat dulu, atasnya belum ada icon, nggak bakal bisa ditampilkan. Nah, rubah dulu. Aset, terus ini yang garis mendatar belakangnya dihapus dulu ya. Ini framework 7 dash ya, dash itu garis mendatar, icons pakai S. Nah, itu buat memanggil CSS dari iconsnya supaya bisa kita pakai di dalam. Sekarang kita panggil sini. I apa tadi? I class sama dengan ayo. Oi. Apa tadi? Belakangnya /i ya. Kemudian ininya dulu, saya masih nunggu yang kelasnya ya. Ini saya lupa nih, logo Facebook atau Facebook logo. Satu aja dulu. Ini apa isinya? F7 slash itu begini. Strip dash itu namanya ya, garis mendatar itu dash. Ikonnya pakai S apa enggak? Pakai. Saya ngikut aja. Saya ngikut ya. Tapi harus pakai S ini ya. Nah, refresh dulu tampilannya. Ini latihan card lagi.
Nggak ada, salah. Pakai S apa enggak? Terus? Nah, gitu ya. Nah, sekarang yang bawah diganti aja. Saya hapus yang di bawah nih. Teng, hilang. Saya duplikat apa tadi? Logo Facebook, logo Instagram ya. Kemudian logo apa tadi ya? Twitter. Logo Twitter, terus logo Telegram kalau ada, kalau nggak ada ganti. Logo WA nggak ada. Ada nggak? Logo WA di Framework 7, saya cari nggak ada. Siapa tahu kalian ketemu, bagus. Nah, nggak ada Telegram ya. Telegram itu berarti nggak didukung. Ganti apa ya? WhatsApp nggak ada, ikonnya nggak ada di Framework 7. YouTube boleh. YouTube. Ambil nggak? Yang YouTube? Nggak ada berarti. Yang punya akses internet, tolong dibuka itu. Yang tit-titnya, icons, apa? Nah, GitHub yang ada. GitHub. Nggak ada. Dari tadi saya bilang nggak ada. Atau telepon boleh, telepon phone. Tapi bukan logo ya. Jadi dia phone. Coba tes iPhone bisa nggak? Apple. Nah, yang penting bisa tampil. Oh, bagus. Wih. Nah. Oke, yang ingin saya sampaikan adalah ini nggak ada di slide, nggak ada ya. Jadi kita improve yang ini. Jadi di card bagian header sama bagian footer itu kalau kontennya lebih dari satu, dia akan ditampilkan secara horizontal, mendatar. Ya. Jadi kalau misalnya mau bikin isi yang bisa ke bawah, di enter gitu, berupa paragraf misalnya, itu ditaruh di dalam konten, di dalam card konten. Nah, ini tampilannya seperti ini, punya saya. Jadi yang bagian header itu kalau dua isinya akan dibagi dua seperti ini, sama dengan yang di bawah. Kalau hanya dua dan jaraknya panjang, lebar gitu ya, maka dia akan ada di kiri dan kanan. Tapi kalau dia lebih dari dua, maka akan dibagi rata. Jaraknya akan rata. 4-5 bisa ditaruh di situ. Oke. Sudah ya, lanjut ya. Ini contoh ya. Ada yang menggunakan gaya styled card. Jadi card yang tadi dasarnya yang kita praktekkan tadi bisa dibuat seperti ini. Nah, ini kita sudah improve tadi ya. Bisa pakai icon di sini atau teks saja. Ini seperti ini. Kalau pakai link ya, ini pakai teks biasa, ini yang pakai gambar di samping kiri, ini di bagian atas ya. Contohnya seperti itu, bisa. Ya, semakin menarik ya kalau ada gambarnya. Ada icon gitu ya. Aduh.
Oke, silakan di save as latihan card. Nah, supaya enak yang card lagi tadi aja yang di save as. Karena sudah ada di bagian bawah ya, putar ada penjelasannya sudah. Ini ada link macam-macam nih di bawah. Ya, baik. Ini yang latihan card lagi di save as menjadi apa tadi? Latihan card gambar karena kita masukkan gambar. Gambar, latihan card gambar. Nah, yang bagian header, yang saya blok 2 ini dirubah, sesuaikan dengan yang ini. Ini bagian header, isinya ini, atau ini ya di dalam card header. Ini jangan di enter ya, yang IMG sampai dengan width ini adalah satu baris. Silakan diganti, dimasukkan di situ. Gambarnya ambil dari komputer yang ada itu. Dikopikan ke folder kerja itu, folder mobile. Diketik aja dulu, nggak ada gambarnya nggak apa-apa.
Apa? Yang itu, yang mana yang itu? Ini kan sudah ada, kelas konten sudah ada kan? Nah, taruh di dalamnya. Cuman satu ini, IMG ini. Itu kan ada teks tuh, apa isinya ini kalau punya saya tadi ya. Ini isinya di sini kalau punya saya. Itu diganti dengan ini. IMG SRC yang ini. Dimasukin yang ini di dalam. Di dalam card konten. Hapus, paddingnya dihapus. Padding itu yang masih jarak, ada spasinya. Nah, ini gambarnya ceritanya tidak ada spasi, jadi langsung di sisi. Ya, ganti sama ini. Atau kalau nggak ditambah aja. Itu kan ada linknya sudah ya, ada icon ya. Di bagian depannya itu tambah gini, Ahref, kelas link. Nah, yang tengah-tengahnya icon. Paham nggak? Ini icon. Yang I itu. Kan sudah ada itu ya. Ada 4 itu. Nah, tinggal tambahin depannya ini. Depannya ini, belakangnya /A. Di keempat-empatnya. Supaya lebih mudah. Nih, supaya semakin mudah. Karena punya saya belum saya praktekin sama sekali ya. Ini yang bagian footernya. Ahref, saya kasih tanda pagar aja dulu. Jadi nggak kemana-mana dia. Kemudian kelasnya adalah link. Ya kan? Sudah. Seperti itu ditutup. Nah, supaya kelihatan mudah seperti ini jadinya. Sekarang ini saya copy. Ya. Ditambahin di depan sama di belakang. Kan harus ada tutupnya ini. Salah. Itu bagian footer ya. Nah, saya masuk ke sini ke bagian konten, yang card konten paddingnya dihapus. Masukkan di sini apa kodenya, IMG SRC. Ini nama file ya. File .jpg misalnya. Terus apa tambahan situ? Ada width 100%. Terus ada lagi? Habis, tutup. Terus yang di atas, ini ada tambahan div dan /div. Di dalamnya ada img src, misalnya avatar, nama icon lah ya, jpg, terus ada lagi belakangnya
habis. Terus ada div lagi, nama gitu ya. Ya. Berarti ini saya ganti div. Ya seperti itu tampilannya. Ya enggak? Ya. Nah, kurang bagus ya. Saya cari gambar. Di manakah gambarnya? Ditaruh di sini ya, di folder yang sama dengan folder mobile, di dalam sini aja. Jadi supaya kita nggak manggil folder ya. Oke, namanya yang punya saya satu gambar dulu ya, di bagian konten. Cut konten itu YT channel punya saya. Saya masukkan di codingnya di sini ya. Oke, seperti ini. Saya refresh. Ini gambarnya tampil. Kemudian yang icon di sini. Ikonnya saya cari gambar dulu. Bergambar. Mana ya? Misal aja ya, avatar jadi foto. Nah, untuk avatar ini karena dimensinya di set jadi 34 kali 34, foto saya ini jadi aneh nanti. Karena foto saya memang pas foto ya, harusnya bentuknya segi 4. Nah, seperti itu. Sudah ya? Sudah. Ini tampilannya. Nama di tengah. Di tengah. Sejajar. Enggak. Yang P itu diganti div semua. Karena harus sama tasnya. Karena header dan footer tadi kalau dia lebih dari satu objek dia akan dibagi. Nah, seperti ini dia akan membagi. Iya ya. Nanti saya upload di sini, tapi foto saya nggak saya masuk. Ya.
Takut saya disalahgunakan. Oke ya, alamatnya di sini. Setelah ini nanti saya akan upload di linknya ini. Pertemuan ke-5. Tugas. Saya jelaskan. Off the record tapi ya. Jadi kita tutup dulu, baru kita menyampaikan tugas. Supaya nggak masuk di rekaman. Jadi yang nggak hadir, bingung apa tugasnya. Silahkan dijelaskan nanti ya. Boleh direkam, nggak apa-apa. Jadi pertemuan hari ini saya tutup dulu, kemudian saya jelaskan tugasnya. Ya, terima kasih atas perhatian Anda semuanya. Hari ini sepertinya lebih bagus daripada yang sebelumnya. Ya, mudah-mudahan berikutnya sama ya. Oke, mohon maaf kalau ada kesalahan dan kekurangan. Saya tutup dulu. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.